Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zakaria dengan NIM 22040462210 dari jurusan Teknik Elektro GCS tahun 2022. Di sini saya akan melakukan video presentasi tentang UAS dari mata kuliah Objek Orientasi Desain. Di sini saya mendapatkan soal ujian genap dan di sini saya disuruh untuk membuat studi kasus tentang sistem pemesanan tiket bioskop. Dan di sini bisa dibaca, deskripsikan sebuah masalah. Deskripsikan masalah. Sebuah bioskop ingin mengembangkan sistem pemesanan tiket berbasis web, dan di sini saya diharuskan untuk membuat sistem pemesanan tiket secara online dengan ketentuannya yakni dapat dibagi menjadi dua, diantaranya penggunaan umum, mendaftar dan masuk ke sistem, mencari film berdasarkan judul, genre, dan jadwal, melihat detail film, melihat waktu pertunjukan dan tempat duduk, melakukan pembayaran dan pemesanan tiket, menerima konfirmasi tiket melalui email. Dan juga di sini kebutuhan fungsionalnya saya juga membuat untuk admin. Admin dapat menambahkan, mengubah serta menghapus file dan jadwal pertunjukan, dan melihat laporan penjualan tiket dan mengelola informasi pengguna. Dan kebutuhan non fungsionalnya yaitu sistem harus responsif dan mudah digunakan, serta keamanan data pengguna dan transaksi harus terjamin. Dan di sini soalnya. Untuk soal pertama, di sini saya harus membuat, berdasarkan soalnya di sini saya harus membuat identifikasi dan jelaskan kelas-kelas utama yang perlu saya buat dalam sistem ini. Dan sistemnya adalah sistem pemesanan tiket bioskop secara online. Setiap kelas harus memiliki atribut dan metode yang relevan. Di sini saya telah membuat 6 kelas yang terdiri dari user, admin, tiket, film, studio, dan transaksi. Dan di sini user memiliki atribut ID user dengan tipe data integer dan juga primary key. Di sini nama bertipe data string, email bertipe data string, password string, date bertipe data datetime, serta image bertipe data string. Di sini juga saya menambahkan metodenya, yaitu di mana user dapat menambah, menghapus, serta mengedit. Yang kedua, di kelas user dengan atribut role ID sebagai tipe data integer dan juga primary key, ID transaksi sebagai tipe data integer dan juga sebagai foreign key, ID film bertipe data integer dan juga foreign key, nama bertipe data string, email juga, dan password juga. Di sini admin dapat mendapatkan metode hanya melihat serta mengontrol. Dan di sini di kelas tiket mempunyai atribut ID tiket sebagai tipe data integer, primary key, ID film bertipe data integer dan sebagai foreign key juga, ID user bertipe data integer dan sebagai foreign key juga, ID studio bertipe data integer dan juga foreign key juga, tanggal bertipe data time, jam tayang bertipe data integer, serta jumlah tiket bertipe data desimal, serta harga bertipe data integer. Dan juga di sini tiket mempunyai atribut tambah, edit, serta hapus. Di sini di kelas film bisa dilihat ini adalah atributnya, ID film sebagai primary key, ID studio juga sebagai foreign key, judul, produser, genre, rating, serta durasi dan sinopsisnya. Dan juga di film sini metodenya itu dapat melihat, dapat menambahkan, dapat menghapus, serta dapat mengedit. Sini studio, kelas studio atributnya terdiri dari ID studio bertipe data integer serta bertindak selaku primary key juga, serta nama studio bertipe data string, dan metodenya hanya dapat melihat. Serta di kelas transaksi, di sini terdapat beberapa atribut
Di antaranya ID transaksi sebagai primary key bertipe data integer, ID user sebagai foreign key bertipe data integer, jumlah tiket bertipe data integer, dan jumlah harga bertipe data desimal. Di transaksi terdapat dua metode, antaranya hanya dapat melihat serta mencetak. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini saya diharuskan untuk menggambar sebuah desain UML dari kelas-kelas yang telah saya buat sebelumnya, dan saya harus mengidentifikasi hubungan setiap antar kelasnya. Di sini bisa dilihat gambar setiap kelasnya. Di sini kelas user terhubung dengan kelas tiket. Di sini hubungan diantaranya yaitu one to many, karena satu user dapat memesan banyak tiket, serta hubungan dan tiket juga terhubung dengan film, di mana banyak tiket bisa juga mencangkup banyak film. Di sini tiket juga bisa terhubung ke studio, di mana hubungan diantaranya one to one, di mana satu tiket bisa terhubung dengan satu studio. Juga studio ke film, di mana satu studio bisa menayangkan satu film. Di sini film ke admin ke film. Di sini hubungannya yaitu one to many, karena satu admin bisa mengelola banyak tiket dan banyak film bisa dikelola oleh satu admin. Dan transaksinya di sini hubungan antara admin dan transaksi, di mana satu admin bisa mengelola banyak transaksi yang dilakukan oleh user, dan satu user bisa melakukan banyak transaksi. Dan di sini hubungannya one to many, serta transaksi user hubungannya many to one. Itu untuk soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 3, gambarkan desain diagram sequence. Buat diagram sequence untuk skenario pemesanan tiket yang telah saya buat, mulai dari perancangan film hingga konfirmasi pemesanan film. Di sini user dapat melakukan login ke halaman website utama, melakukan registrasi dan menyimpan data registrasi langsung ke sistem, serta maka sistem akan menampilkan halaman utama, halaman setelah login bisa disebut halaman dashboard untuk sistem pemesanan tiketnya. Dan user bisa melihat detail film, melihat tiket yang ingin dipesan, serta user dapat dari tiket yang dipesan, user dapat menyimpan serta mengkonfirmasi film apa atau berapa tiket yang ingin dipesan. Serta dari sistem menampilkan halaman pembayaran untuk dilakukan oleh user, serta user melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang disediakan oleh sistem, serta dari metode pembayaran, setelah metode pembayaran selesai akan diinput oleh sistem, dan sistem akan memberikan atau menampilkan barcode kepada user bahwa pembayaran telah berhasil, dan film yang ingin ditonton oleh user dapat di-scan di admin untuk dapat masuk ke studio. Dan di sini untuk diagram sequence untuk admin, di sini admin dapat melakukan login sama dengan user, tetapi bedanya di sini admin dapat memasuki login controller sebagai sistem. Di sini admin dapat mengelola data yang telah dikirimkan oleh user. Di sini admin mengelola data tiket yang telah dipesan oleh user, lalu memvalidasi film apa yang akan ditonton oleh user yang telah memesannya tadi, serta menginput masuk ke database, menyimpannya ke database, mengirimkan pesan bahwa
bahwa tiket dari film yang ingin ditonton oleh user itu telah tersedia, dan setelah itu admin mengelola data tiket. Admin mengelola data tiket yang dipesan oleh user berapa jumlahnya, serta memvalidasi data tiket, apakah data tiket yang dipesan oleh user itu sudah benar atau belum, serta melakukan penyimpanan, dan penyimpanannya itu dilakukan di database, serta admin melakukan melihat data transaksi, apakah data transaksi yang diberikan oleh user itu sudah benar atau belum, dan melihat laporan apakah user telah melakukan semuanya dengan benar. Setelah itu mencetak laporan, serta mengirim laporan berupa bentuk PDF. Itu untuk bagian admin. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.